kita langsung aja ya. Kalau untuk teman-teman juga sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh aktif, bisa raise hand atau tanya di chat ya, silakan. Oke, Mas Dimas, mangga Mas Dimas. Oke, hatur nuhun Teh. Ya, Iya, selamat malam semuanya. Punten malam-malam ya. Tadi saya ada ngisi training dulu, eee, jadi kelasnya kita mundur. Oke, nah jadi, di pertemuan terakhir kita kan udah bahas tentang kontainer ya. Oke, teman-teman kan sudah, main juga di materi yang saya kasih. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut materinya? Atau mungkin sudah belajar sampai mana? Mungkin saya coba tanya Saya satu-satu baru ya. nyampe yang ini sih overview penggunaan konten apa Docker yang clean up itu itu doang. Docker clean up. Oh, oke. Ada lagi, Kang Bayu? Ya baru sampai situ course-nya yang Udemy itu. Oh, oke. Kalau Kang Zaki, udah sampai mana kan? Kalau saya masih masih baca-baca di ini sih yang mana di apa yang link dikasih itu yang Oke, DevOps dari itu. ya di situ Mas. Ya, Ya saya masih baru sampai di situ di Docker container. oh, oke, Docker container. Ya, Oke, tapi sejauh ini apa yang ada ditanyakan dulu mungkin dari kontainernya? sejauh ini belum sih. Saya Belum. juga belajar-belajar. Oke. Dari Kang Kaisar? Sama Kak, saya juga masih baca-baca yang di apa sih namanya tuh di website yang kelas itu yang di postnya itu yang content overview. Sama saya juga coba-coba baca apa sih tulisan-tulisan lain sih yang terkait sama kontainer. Oh, oke. Tapi udah nyobain di ininya, di laptopnya gitu, atau cobain di VM yang kemarin? Untuk masalah kontainer, saya pernah nyoba sih, tapi udah berapa bulan lalu terakhir. Oh, gitu. Oh, oke. Kalau dari Kang Jundi? Halo, Kang? Masih mute, by the way? Oh, oke, belum respon. Mungkin kalau dari Kang Haikal? Kalau saya nyoba scripting Docker YAML Kang buat Oh, Docker deploy YAML. web. Nyoba Oke. nyoba explore sendiri sih bukan dari tutor. Oh, oke, oke. Nice. Mungkin ada yang ditanyakan dulu kan terkait ininya? Atau sejauh ini udah aman? Masih bisa dipahami Kang. Oh, oke. Kalau dari Kang Haidar? Kemarin sih nyoba sendiri nyoba Docker sendiri gitu, nyambungin ke Postgre gitu. Oh, oke. Nice. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Masih belum sih, mau belajar lagi mungkin. Oh, oke. Ngulik lagi sendiri. Oh, oke, oke. Nah, jadi untuk selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kontainer itu tadi hal yang paling dasar gitu ya. Di mana esensinya kita memvirtualisasikan aplikasi gitu ya nantinya. Baik itu eh, nanti rata-rata stack big data gitu ya. Itu pasti jalan di kontainer juga. Terus aplikasi yang tradisional gitu ya. Itu akan dimigrasikan juga, bahkan beberapa enterprise company gitu ya sekarang sudah pada migrasi gitu ya. Sekarang udah mulai
nggak terlalu banyak isu lah terkait itu, gitu ya. Nah, justru sekarang itu banyak permintaan, gitu ya, atau use case terkait AI, gitu ya. Nah, AI ini, gitu ya, eh sekarang kalau dulu, gitu ya, AI itu runningnya di bare metal, gitu ya. Jadi ada GPU, gitu ya, ya seperti yang teman-teman ketahui, raksasa GPU yang khusus buat AI sekarang kan merajalelanya di Nvidia ya. Nah, sekarang beberapa use case gitu ya yang saya temuin di beberapa company itu justru AI-nya dibikin kontainer gitu. Gimana caranya si AI itu running kontainer bisa di scale horizontal maupun vertikal gitu ya dengan sesuka hati sehingga uh, menghemat gitu ya, menghemat yang namanya efisiensi lah gitu. Nah, tadi kalau saya cerita tentang kontainer gitu ya. Nah, ini dia apa namanya atas node gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia scale up beberapa server sekaligus gitu ya. Apa yang saya obrolin masih nangkap nggak ya? Masih. Masih nangkap ya. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman praktek gitu ya, itu di satu laptop. Nah, bayangkan gitu ya, kalau teman-teman harus memanage beberapa laptop atau server sekaligus gitu ya. Nah, bagaimana repotnya untuk menghandle itu gitu ya. Nah, materi selanjutnya ini adalah Kubernetes, di mana Kubernetes ini menghandle orchestration gitu ya. Ini saya coba share screen dulu. Nah, kemarin kan teman-teman kurang lebih belajarnya seperti ini ya. Nih, jadi teman-teman ada di laptop teman-teman, gitu ya, pakai perintah Docker untuk menjalankan kontainer. Gini kan ya, Iya. jalankan kontainer. Nah, bagaimana kalau nanti teman-teman harus menghandle Docker-nya itu ada beberapa laptop gitulah ya. Nah, itu kan jadi isu ya. Jadi teman-teman harus eksekusi kontainernya itu satu-satu di setiap mesin gitu ya. Nah, sekarang itu ada yang namanya Kubernetes. Ya. Nah, salah satu komponen dari Kubernetes itu ada yang namanya control plane, ada worker, ada database. Ya. Nah, jadi control plane ini digunakan untuk memanage workload. Artinya kontainernya itu nanti akan di-manage gitu ya, sama si control plane. Jadi ibaratnya ada satu laptop teman-teman yang menjadi control plane gitu ya. Terus nanti sisanya laptop yang lain akan menjadi worker, di mana si kontainernya itu running di laptop tersebut gitu ya. Terus nanti ada juga sebagian laptop teman-teman yang menjadi database untuk penyimpanan konfigurasi gitu. Oke, nah sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait 3 komponen Kubernetes? Untuk yang ATCD itu maksudnya konfigurasi OS atau konfigurasi apa? Bukan. Nah, jadi kan kemarin teman-teman coba ngerunning Docker Run gitu ya. Docker Run, image-nya apa gitu ya. Terus nanti kan bisa dicek tuh ketika saya Docker Container LS gitu ya. Kontainernya kan jalan di atas PC itu ya. Di laptop teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada beberapa laptop gitu atau server? Berarti kan nanti si kontainernya itu jalan di worker yang mana,
terus image-nya version berapa, replikanya ada berapa. Nah, itu kan perlu disimpan ya. Nah, ini istilahnya metadata gitu. Nah, metadata itulah yang disimpan di etcd. Kurang lebihnya begitu. Oke? Ya, Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Next. Nah, ini adalah low level desainnya, gitu ya, dari si Kubernetes cluster. Jadi, dalam satu Kubernetes cluster, itu terdiri dari beberapa komponen tadi ya. Jadi ada 3. Ada control plane, ada etcd, ada worker. Oke? Nah, yang kotak merah ini adalah barrier-nya, ya. Barrier antar komponen tadi. Nah, untuk kotak merah ini bisa diibaratkan sebagai VM ataupun bare metal. Misalnya server, laptop teman-teman, at least berarti ada 3, ya. Perlu ada 3. Nah, jadi ini komponen untuk control plane. Dia fungsinya sebetulnya hanya memerintahkan untuk si kontainer tadi jalan di mana gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya saya coba mengeksekusi suatu komen gitu ya, Kubernetes client, coba deploy kontainer A gitu ya. Nah, berarti flow-nya si kontainer A itu atau kita sebagai DevOps gitu ya atau platform engineering itu dia akan diterima request-nya sama API server ini. Oke, diterima sama API server ini. Terus nanti si API server ini akan di-handle request-nya tadi ke controller manager. Jadi dia akan nge-translate request yang ada di Kubernetes client yang kita request gitu ya ke objeknya Kubernetes gitu. Ini ibaratnya kayak teman-teman bikin aplikasi web server gitu ya. Aplikasi web server ini adalah controllernya gitu ya. Root-nya kalau di PHP. Terus nanti di sini ada service-nya gitu ya. Terus nanti ada database-nya juga kan ya. Ada DAO-nya gitu, data access object-nya, di mana itu ke database. Ada juga engine-nya gitu ya. Kalau misalnya ngakses ke tempat lain gitu ya. Nah, jadi engine-nya itu akan dicek sama scheduler gitu ya. Scheduler nanti akan ngecek ke server yang lain gitu ya. Ngecek ke server lain. Nah, ini ada tipenya worker. Nah, worker itu akan nerima request gitu ya dari control plane, objeknya A, image container B, portnya C gitu ya. Nah, baru nanti sama dia kontainernya akan dijalanin. Gitu, di worker ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, terkait fungsi dan juga dari setiap komponen. Nah, kalau nggak ada, saya punya tebak-tebakan, gitu ya. Tadi kan saya cerita kalau saya mau menjalankan suatu kontainer, gitu ya, itu akan jalan di worker, gitu ya. Nah, kalau saya jalan kontainer, menjalankan suatu, katakanlah sudah jalan
di port worker ya. Terus ada orang atau user mengakses aplikasi kita. Gitu ya. Kita. Nah, kalau misalnya gitu ya, si control plane-nya ini mati gitu ya. Apakah aplikasi yang saya deploy di worker ini masih bisa berjalan dan bisa diakses? Oke. Gimana? Apakah jalan? Harusnya enggak ya, Mas. Soalnya yang workernya nyala kalau VM-nya itu nyala, bukan? Oke. Ini worker-nya itu nyala ya. Worker-nya nyala, tapi yang mati control plane-nya aja. Apakah aplikasi masih bisa diakses? Kalau itu masih bisa. Masih bisa. Oke. Betul ya. Jadi aplikasi masih bisa diakses. Nah, ini kalau kita teman-teman lihat, itu kita si user ini, gitu ya, mengakses aplikasinya langsung lewat worker node, gitu ya. Nah, ada beberapa constraint, gitu ya. Kalau user aksesnya lewat worker, workernya masih nyala, aplikasi masih bisa diakses. Nah, kalau user akses lewat control plane, kondisinya control plane-nya mati. Gitu. Apakah aplikasi masih bisa diakses? Enggak. Soalnya dia nggak tahu referensinya kemana. Betul. Ya. Jadi ini dia nggak akan bisa akses. Ya, karena si control plane-nya kondisinya mati. Nah, sekarang ada kondisi lagi, kalau misalnya control plane-nya udah nyala, gitu ya. Tapi worker-nya yang mati. Apa masih bisa diakses? Enggak. Soalnya ya app utamanya ada di workernya itu, bukan di control plane itu. Oke, nice. Betul. Dia nggak akan bisa akses juga. Ya. Nah, terus skenario selanjutnya, worker-nya nyala, aplikasi jalan, gitu ya. Akses lewat control plane. Terus misalnya etcd-nya mati. Aplikasi masih bisa diakses? Oke, gimana? Ini pure mainan logika ya. Dari alurnya sih masih bisa, Mas. Soalnya nggak kesambung langsung ke etcd gitu. Betul. Ya. Jadi kalau aplikasi ini memang berbeda state dengan managingnya, gitu ya. Jadi kalau aplikasi ya masih of course masih bisa diakses, gitu ya. Masih bisa diakses. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita sebagai DevOps
DevOps. Terus saya coba jalanin kubectl, scale gitu ya, scale. Nah, baru apa yang akan terjadi di sini? Aplikasinya nggak akan bisa scale, ya. Karena ini bagian dari managing state aplikasinya, gitu. Jadi kalau user mengakses aplikasi, of course bisa, gitu ya. Tapi kalau DevOps untuk manage aplikasinya, karena database-nya mati atau control plan-nya mati, itu nggak akan bisa, gitu. Oke? Nah, sampai sini kira-kira udah ada gambaran terkait Kubernetes? Kalau etcd-nya mati, itu ada kayak dampak langsung ke usernya nggak? Yang klien, bukan DevOps. Oke. Sebetulnya impact-nya adalah depend dari apa namanya state aplikasinya gitu. Jadi kalau last state aplikasi ya, maksudnya kalau kondisi aplikasinya saat database-nya mati gitu ya, aplikasi itu masih running, itu sebetulnya nggak ada impact gitu ya. Tapi kalau kondisinya misalnya podnya yang mati gitu ya, ingin di recover, ya of course kita nggak bisa ngapa-ngapain karena aplikasinya mati, etcd-nya mati gitu. Jadi kita nggak bisa operate si podnya ini atau kontainernya. Oke, Paham. oke, nice. Gimana? Yang lain ada pertanyaan dulu? Belum ada, Kang. Ada aman ya? Aman. Oke. Oke. Nah, ini saya ada Kubernetes yang production grade gitu ya. Ini lebih kompleks lagi. Jadi di sini komponennya Kubernetes control plan-nya ada 2 gitu ya. Control plan-nya ada 2, worker-nya bisa lebih dari 2 gitu ya. Misalnya kondisinya ada 3, kondisinya ada 3. etcd-nya pun ada 3 nih. Ya, ada apa namanya? Ya etcd-nya etcd cluster gitu ya. Jadi selain Kubernetes cluster, etcd-nya pun cluster nih. Ya. Nah, kalau teman-teman bayangkan gitu ya, misalnya saya akan nge-deploy kontainer gitu ya dengan replikanya 3. Misalnya di sini saya deploy portnya gitu ya. Portnya ada 2 di sini. Di sini 1 gitu ya. Nah, terus ada user akses aplikasi kita. Aplikasi kita lewat control plan gitu ya. Di sini ada load balancer. Jadi aksesnya lewat satu IP, dia akan menjebatani antara 2 control plan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya control plan-nya 1 mati, nah kira-kira apa yang terjadi nih? Masih bisa akses. Oke, berarti si load balancer ini akan ngarahin ke sini kan ya? Ke sini, baru ke portnya nih, misalnya ke sini. Oke ya? Nah, sekarang kalau misalnya satu port mati, yang ini, aplikasi masih bisa diakses nggak? Dan Masih. apa yang terjadi? Bisa, terus? Mungkin jadi lemot aja karena workernya 1 untuk request yang banyak gitu. Not really.
Ada kurang tepat? Ada yang lain? Oke, lalu? Mungkin bisa, Pak. Oke. Bisa, Tap terus? mmm, bisa, tetapi cuma kontrol panelnya yang satu aja yang jalan, Oke. terus, mengarahkan ke worker yang jalan itu, Pak. Oke. Terus kalau impact dengan port yang mati di sini, kira-kira ada terjadi apa gitu? Mmm, Portnya jadi ganti ya Ganti ke? ke yang worker pertama. Oke, Tapi nice. karena ada 2 port kan itu. Heeh. Jadi nggak tahu yang mana portnya. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang dilakukan sama Kubernetes, karena di sini ada scheduler, gitu ya, scheduler, dia itu akan ngecek nih secara berkala ke node yang masih tersedia. Portnya ini beneran ada nggak, gitu ya? Kan di sini ada di database tadi ya. Oh, saya deploy portnya itu harusnya ada 3, ya kan? Portnya ada 3. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, ya kan? Tapi karena di sini mati, nah dia itu akan live migration nih ke sini. Dia akan pindahkan port ini supaya instance-nya tetap jadi 3. Tuh, ya. Apakah tetap jalan? Of course, dia tetap jalan, gitu ya. Aplikasi akan bisa diakses, dan juga request-nya tidak akan ada impact karena masih ada node yang tersedia, gitu ya. Ini kita pakai 3 node, 1 mati, di sini ada workload yang jalan, dia akan pindahin, baik itu ke sini ke bawah ataupun ke atas sebetulnya, tergantung metriknya, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi tiap worker tuh gimana ya? Udah di set gitu ya, portnya ada berapa gitu, atau nggak langsung bisa live migration gitu, Ya, otomatis? oke, nice, pertanyaan bagus. Jadi di Kubernetes itu ada yang namanya controller, ya, controller, workload controller. Nah, workload controller memake sure bahwa si pod atau instance atau container gitu ya, sesuai dengan jumlahnya si objek yang udah ke deploy, gitu ya. Di mana si controller ini dijagain sama si scheduler nih, ya, dijagain sama scheduler. Dia akan ngecek secara berkala ke setiap worker atau setiap node gitu ya. Oh, ini portnya ada 2, oh ini ada portnya ada 1, ini portnya ada 1 gitu ya. Dijagain tuh si objeknya itu sampai benar-benar match gitu ya. Nah, ketika nggak match, misalnya tadi kondisinya yang ini mati gitu ya. Nah, dia akan nyari nih mana yang resource-nya available untuk dipindahin gitu ya, si scheduler ini. Dia akan nyari, oh, node ini ternyata masih cukup nih kalau kita pindahin objeknya ke sini. Kalau udah default gitu ya, oke,
pindahin. Nah, dia akan live migration ke sini gitu case-nya. Jadi sebetulnya ada yang ngejagain. Namanya controller workload. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Pak mau nanya kalau misal kalau untuk pembuatan kontrol panel atau worker itu ada pertimbangan gitu nggak Pak? Misal ratio buat bikin 2 kontrol panel, terus misal workernya ada berapa gitu, atau 1 kontrol panel, terus workernya ada misal 2 gitu. Ada Oke. pertimbangannya Oke, apakah nice. saya cek gitu? Nah, jadi untuk pertimbangan ini, ya, jumlah seberapa banyak worker, seberapa banyak controller, seberapa banyak etcd, itu depend dari apa yang mau kita achieve gitu ya, atau targetnya mau apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, Kubernetes ini kan basically dia adalah container orchestration gitu ya. Dia bisa memanage beberapa node sekaligus. Nah, untuk sizing dari seberapa banyak controller, seberapa banyak worker, itu biasanya kalau untuk environment yang sifatnya bukan kritikal, gitu ya, sebenarnya pakai yang model seperti ini pun cukup, gitu ya. Karena kalau teman-teman bayangkan gitu ya, nyewa 1 VM aja gitu di layanan cloud, itu lumayan kan? Ya misalnya 1 bulan lah katakanlah, pakai CPU 2 core, terus 4 GB RAM gitu ya. Rata-rata kan 100.000 ya, ada yang 100.000, ada yang 300.000 gitu ya. Itu pun yang speknya low end lah gitu ya. Nah, kali 3 gitu ya, kali 3. Ya berarti kan at least seenggaknya 1 juta lah gitu ya. 1 juta sebulan. Nah, kalau teman-teman bikin aplikasi yang belum apa-apa, udah harus bayar 1 juta sebulan kan rugi ya. Gitu. Nah, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Berarti at least kita kan punya 9 VM gitu ya. Tadi 3 aja udah sejuta. Ini 9 gitu ya. Belum lagi kalau critical application machine gitu ya. Harus ada multi zone, multi data center, segala macam. Repot. Itu pasti ratusan juta mah ada gitu ya keluar. Nah, salah satu pertimbangannya tuh tadi ada budget, seberapa kritikal aplikasinya, dan juga seberapa downtime-nya gitu ya. Downtime-nya itu mau seberapa kecil gitu ya. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Nah, kalau untuk ukurannya gitu ya. Ukurannya minimum banget untuk Kubernetes cluster ya berarti ini. Satu node, satu control plane, satu etcd, satu worker. Tapi kalau maksimumnya gitu ya, sebenarnya tergantung dari kebutuhan teman-teman aja gitu. Tapi kalau minimum untuk enterprise grade, ini sebetulnya. Yang biasa saya pakai di beberapa perusahaan. Jadi at least ada 9 gitu. Oke, kira-kira menjawab? Baik Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjutin. Ya. Nah, tadi skenario-nya saya punya ada aplikasi, gitu ya. Ada pod, dia jalan di worker masing-masing, gitu ya. Kalau misalnya semua node-nya itu mati,
Node-nya mati gitu ya. Nah, kalau aplikasi user, apakah masih bisa diakses? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nice. Sekarang misalnya saya deploy baru. Deploy node baru ya, saya join cluster gitu ya. Ini speknya katakanlah cuma 1 giga RAM, 1 GB gitu ya. CPU-nya cuma 1 gitu ya. CPU-nya cuma 1. Nah, sedangkan si port ini, yang ini tuh butuh untuk jalan sekitar 500 giga, 500 mega, sorry, 500 mega satu port ya. Ini 500 mega, ini 500 mega. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Berarti yang di worker barunya cuma bisa nampung 2 port. Oke, nice, betul ya. Jadi ini dia akan live migration, tapi yang perlu dilihat adalah resource-nya nih. Kita membutuhkan 500 mega, berarti dia hanya bisa menampung at least 2 port, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah aplikasi akan jalan? Akan bisa diakses? Bisa. Bisa, betul. Nah, tapi kondisinya di sini, yang satu, itu dia nggak akan jalan ya. Dia akan pending statusnya. Gitu. Portnya akan pending. Tapi apakah aplikasi bisa dijalankan? Karena di sini portnya masih running, gitu ya. Ini akan bisa diakses. Oke. Nah, itu sebagian kecil, gitu ya. Skenario di Kubernetes. Nah, sekarang kita akan coba coba praktek ya menggunakan Kubernetes. Nah, jadi teman-teman bisa akses ke Nutanix Cluster VPN-nya, gitu ya. Kita akan coba um, pakai Kubernetes Cluster, gitu ya, yang ada di Nutanix. Oke, informasi VPN-nya udah aku share belum ya kemarin? Udah, Mas. Udah ya. Oke. Silakan coba connect dulu. Ini ke Prism Central ya? Ya, Prism Central.
Oke, udah bisa diakses Prism sentralnya semua? Ada yang isu nggak? Aman, Mas. Aman. Oke, yang lain aman? I hope aman ya, aman juga ya. Oke, nah jadi di sini kita sudah ada di Prism Central, gitu ya. Nah, karena di sini ada keterbatasan IP, mungkin teman-teman bisa lihat dulu aja, gitu ya. Nggak usah diikut dipraktekin. IP-nya masih sisa 20, 41. 20. Oke. Nah, jadi di sini saya akan coba buatin Kubernetes cluster-nya, gitu ya. Nah, jadi untuk bikin Kubernetes cluster di atas Nutanix, ini sebenarnya sangat mudah, gitu ya. Karena udah ada UI-nya, gitu ya. Nah, jadi kalau dulu teman-teman, apa namanya, bisa bayangin, gitu ya, untuk ngedeploy Kubernetes cluster, gitu ya, yang tadi saya sebutin, beberapa komponen tadi, itu diinstal secara manual, gitu ya. Jadi saya install tuh satu-satu waktu dulu ya. Nah, sekarang kalau ada Nutanix dan juga ada beberapa cloud provider lainnya gitu ya, kayak GCP itu ada juga ya, di AWS ada juga, di AliCloud juga ada juga. Nah, sekarang ini lebih memudahkan lagi gitu ya. Karena untuk bikinnya, ini tinggal kita create cluster gitu ya. Nah, terus kita pilih nih, model clusternya mau seperti apa? Apakah mau pakai yang development gitu ya, yang 111 tadi, atau yang production gitu ya. Yang ini udah high available cluster. Nah, karena ininya cuma terbatas IP-nya, saya mau bikin satu cluster aja gitu ya. Nah, terus di sini nama clusternya kita tinggal sebutin aja, katakanlah NKE value ini gitu ya. Terus nanti kita bisa pilih juga nih Kubernetes versionnya, mau versi berapa gitu ya, mau versi 128, 127, 126. Kita pilih yang paling baru aja, 128. Terus juga kita bisa pilih networknya, mau jumlah workernya ada berapa, misalnya saya bikin 3 worker gitu ya. Control plane-nya saya mau bikin 4 CPU, 8 core, 8 giga, sorry. Untuk etcd-nya standar aja. Ini juga kita bisa next, ini juga next. Nah udah, ini kita tinggal tunggu aja sampai klasternya ready sebetulnya. Ini biasanya tergantung koneksi ya. Kalau koneksi internet ininya cepat sih biasanya di bawah 15 menit. Gitu. Untuk etcd-nya kita atur manual lagi. Atur enggak juga. Kalau ini udah otomatis deploy sendiri. Oh.
Oh iya, sambil nunggu, teman-teman bisa install kubectl client ya. kubectl client. kubectl aja. Di sini ada yang pakai Windows? Saya pakai. Oke. Ini bisa coba install ini ya. Saya chat di grup. Ini. Ini untuk Windows. Ada yang pakai Linux atau pakai Mac? Saya Linux, Kang. Oke. Ini ada yang pakai Linux. Ini yang pakai Mac ya. Oke, untuk klasternya ternyata sudah selesai ini. Oke. Nah, teman-teman bisa buka ke ini, ke menu Kubernetes Management, cluster, terus ini diklik aja. Ada muncul kayak gini ya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa download kubeconfig-nya ini. Ini download. Oke. Nah, tadi ini ya, download dulu kubeconfig-nya. Kalau udah, ini kan ada di folder download gitu ya, kubeconfig-nya. Terus teman-teman ke folder di home ya. Kalau di Windows itu biasanya dicek user, terus user yang aktif apa, terus bikin file namanya .kube ya. Kalau di Linux juga sama, kalau di Linux atau di Mac, teman-teman bisa ke home gitu ya, ke home, terus cari aja folder namanya .kube. Atau kalau belum ada, bikin folder namanya .kube ya. Nah, teman-teman bikin folder namanya .kube. Ya.
Oke. Nah, bikin folder .qb. Nah, kalau di sini sudah ada, gitu ya. Nah, .qb ini kalau di Linux sama di Mac biasanya hidden. Gitu. Nah, jadi di sini saya sudah ada .qb-nya. Kalau teman-teman belum ada, silahkan buat, gitu ya. Nah, file yang tadi hasil download, gitu ya, teman-teman pindahkan atau copy ke folder .qb-nya. Ya. Nah, ini ada NKETLU yang tadi hasil download-nya dipindahkan atau di copy ke .qb. Ya. Terus teman-teman bisa rename namanya jadi config tanpa extension, ya. Sekali lagi di rename filenya jadi config, nggak pakai extension. Ya kalau di Windows di show dulu, show extension, terus di rename jadi config aja, ya. Nah kalau sudah, nanti teman-teman bisa akses dari CMD atau PowerShell atau terminal. Jalanin perintahnya kubectl min atau version. Nah, make sure server versionnya ini ada. Kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah connect ke Kubernetes cluster ya. Ada error, biasanya cannot connect to localhost 8080, berarti di sininya belum benar. Ya. Penyimpanan filenya atau namanya belum benar. Ini harus didaftarin ke pet environment gitu nggak? Nggak perlu sih. Kalau sudah seperti ini, otomatis. Apanya yang kubectl-nya atau ininya, config ininya? Saya sih bilangnya unable to connect to server. Oke. Gitu. Boleh coba di-search-in. Sebentar. Mana tadi? Kan dibuat di user kan. Ya. Kalau Ya, saya user. kan user C-nya ini Lenovo. Oke, Terus Lenovo. di sini kan .qb. .qb, Ya. oke. Ini emang karena belum install apa yang Kubernetes tadi atau asal bikin aja nggak apa-apa gitu? Coba di ke view Oh, yang view. atas, view, terus ke sorry, titik 3, yang titik 3, Oke. bukan, yang sebelahnya view, Oh, sebelahnya view, oke. Itu ada option, I guess. Oke, view. Ada hide extension nggak? Oh, itu. Oke, nah itu di checklist. Di uncheck, ya betul. Di uncheck. Belum. Sebentar. Oke, coba di oke. Apply. Oke. Nah, ada CFG-nya dihapus. Oh, di rename-nya gitu. Ya, di rename. Yes. Oke, coba lagi. Ya, should be oke. Oh, ini emang ini ya. Yes, betul. Ya, gitu. Oke, ada yang lain? Nggak bisa connect?
Udah bisa connect semua ya? Atau ada yang belum? Kang, Ya. saya nggak bisa bikin .qb-nya. Oh, boleh coba di share screen. Oke, ini di Mac ya. Iya, Kang. Oke, Bikin titik home, qb. titik qb. Nggak bisa, Kang. Because reserve system. Oh, dari CMD aja, dari terminal. Hmm. Oke, coba CD, PWD, sorry. Oke, coba mkdir. Kadir, dot, Dikasih nama ya? titik qb. Oke, nah harusnya ada. Terus coba shift, command, slash. Oh, bukan di Finder. Di Finder, Ya. Nah itu, comment, atau show head file. show it. Wah, itu gimana ya? Sorry, ke Go aja, Go. Di menu, di top bar. Oke, itu ada Go. Go. Ini. Ya. Terus ada Go to folder. Nah, .qb. Oke, enter. Nah, coba masukin ke situ. Si download ininya. Dari apa namanya? Dari Prism Central. Oh, downloadnya di situ, Kang. Ya, dari Prism Central. Ya, belum connect. Di mana, Kang? Maaf. Di atas, yang ada tulisan infrastrukturnya diklik. Yang atas, nah itu, diklik. Terus ada Kubernetes Management. Ini kemana, Kang? Itu yang NKX clusternya diklik.
Habis itu Kang? Oke, terus udah di-download Udah ininya, Kang? filenya? Udah? Udah. Oke, udah jadi config? Udah Kang? Udah? Nah, coba Udah. ke terminal, kubectl min version. Sorry, version aja, nggak pakai min. Oke, ini kayaknya masih salah. .kube, boleh dibuka config-nya, pakai editor aja, di kanan, open with, ya itu boleh. Oke, ini udah benar harus. Oh, ada CFG-nya, .cfg-nya dihapus. Nah, di mana Kang? Oh, Coba ke apa namanya? Itu di close dulu, close, terus di klik kanan, rename. Hmm. Oh, sorry. Di ke view, di top bar, di view, view option, itu ada show extension nggak? Bukan itu, sorry. Back lagi ke view preview option. Oh, nggak ada, bukan. nggak ada Kang. Oh, ini ke Finder yang di top bar, di close dulu. Nah, itu ke setting. Nah, itu ada show all file extension. Klik aja. Oke. Nah, terus di close aja. Nah, terus config-nya. Nah, itu oke. Remove. Oke, terus coba lagi. Nah, oke. Ini udah oke. Oke, makasih Kang. Ya. Oke, yang lain udah bisa semua? Oke, aku anggap sudah ya. Oke, next-nya. Sekarang kita akan coba buat namespace masing-masing ya. Jadi nanti saya akan monitor apa yang teman-teman coba di Kubernetes cluster-nya. Nah, jadi teman-teman coba buat kubectl create ns, ya. Terus namanya misalnya Dimas, gitu ya. Oke. Nah, silakan nanti nama ini teman-teman sesuaikan dengan nama teman-teman ya. kubectl create ns. ns itu namespace. Sudah semua? Udah. Oke. Baru ada 3 orang. Empat.
Oke, baru ada 4 orang. Oke. Masih 4 orang. Yang lain gimana? Udah bisa? Bisa connect? Oke, masih 4 orang. Ada yang kesusahan mungkin? Ini filenya emang agak gede ya, Kang, buat download Kubeknya? Yang mana? Installnya? Installnya? Enggak sih. Oh, sih Yang agak... Kubek CTL-nya ya? Iya. Itu cuman beberapa mega aja, harusnya kurang dari 100 mega sih. Oh, oke, oke. Atau sambil lanjut aja ya. Oh, Kang, ini ada warning, Heeh. itu di run anyway aja ya? Apanya? Ini Microsoft Defender Smart Screen prevented an unorganized app from Oh ya, starting running run di anyway. allow aja. Nah. Oke. Oke, aku lanjut dulu ya. Jadi kalau yang ketinggalan nanti mungkin bisa coba lihat recordingnya ya. Nah, jadi tadi kita sudah buat namespace, kubectl, getNS. Ini kan saya tadi sudah punya Dimas ya. Nah, sekarang saya akan coba switch ke namespace saya. Ini by default kita pakai namespace-nya itu default. Ya. Jadi nanti teman-teman harus switch ke namespace masing-masing. Nah, caranya kubectl config set context in current namespace
Dimas. Oke, tanya nanti ya. Saya tulis aja deh di chat grup ya, supaya nggak lupa. Salah grup, Mas. Salah. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba deploy kontainer pertama lah gitu ya. Jadi untuk ngedeploy kontainer pertama, di sini kita akan coba pakai command ya, kubectl create pod. Image-nya misalnya saya mau pakai Nginx gitu ya, pakai mainline, portnya 80. Oke. Oops, sorry. Oh ya, sorry. Kalau pod dia bukan create, tapi run. Nah, saya mau bikin suatu pod namanya web app, image-nya atau kontainer image-nya saya pakai Nginx, portnya saya specify 80. Oke, nah ini portnya terbuat, gitu ya. Terus kita bisa juga cek portnya udah jalan atau belum. kubectl get port. Nah, port saya di sini sudah running. Untuk Oke. Nginx mainline itu versi ya? Atau Ya, betul. Ini versinya. kalau saya Nginx aja gitu, kayak latestnya? Ya, Nggak betul. Itu bisa juga. Oke, ini udah. Now, Caesar. Tidak. Empat. Oke ya. Nah, tadi kalau teman-teman mau lihat kontainer atau port teman-teman udah running, bisa pakai get port ya. Oke. Nah, sama kayak Docker sebelumnya, ini tuh perintah untuk melihat apa namanya instance-nya gitu ya. Nah, jadi port ini satuan terkecil dari Kubernetes. Jadi ibaratnya dalam satu port itu sama seperti satu VM. Di dalam satu VM itu biasanya kan bisa beberapa aplikasi gitu ya. Nah, di port itu juga bisa menjalankan beberapa kontainer sebetulnya. Nah, untuk menjalankan beberapa kontainer,
nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita bahas yang paling sederhana dulu ya, podnya ini. Nah, kalau teman-teman mau informasi lebih detail dari si pod tersebut gitu ya, teman-teman bisa pakai perintah describe, kubectl, describe podnya. Nama podnya apa? Web app. Ya. Nah, jadi perintahnya barusan kubectl describe pod. Ini objek Kubernetes-nya pod, slash nama podnya apa. Di sini saya web app. Gitu ya. Nah, jadi outputnya akan ada kurang lebih seperti ini. Ya. Ini ada metadatanya yang tadi saya ceritakan disimpan di etcd gitu ya. Objeknya namanya web app, dia disimpan di namespace Dimas. Node-nya dia jalan di sini, di worker 0. Ya, mungkin teman-teman berbeda, bisa di worker 1, worker 2, worker 3. Kan tadi saya deploy ada 3 worker ya. Mungkin ini bisa berbeda-beda. Terus kalau lihat lagi ke bawah, si pod ini dia punya IP. IP-nya segini, gitu. Ya. Terus image-nya tadi saya pakai Nginx, dia diambil dari Docker Hub, gitu ya. Port yang dia pakai 80, expose-nya saat ini belum ada, state-nya running, belum ada environment variable, dan seterusnya. Ini informasi-informasinya. Terus di sini ada semacam event atau step by step dia itu ngapain aja ya. Jadi pertama dia successfully di-assign ke node ini gitu ya sama si control plane. Tadi kan kita eksekusinya dari control plane. Oh, default ternyata harus running di worker ini. Nah, habis itu dia nge-pull image dari Docker dari Docker Hub gitu ya. Selanjutnya sudah sukses, udah ada di mesin image-nya gitu. Sama kayak kemarin kalau di Docker kita pakai Docker run Nginx, dia akan nge-pull dulu dari Docker Hub gitu ya. Di-pull ke mesinnya, baru nanti jalanin kontainernya kan ya. Nih, jalanin kontainernya dan statusnya running. Nah, sampai sini ada yang tanyain dulu tentang status dari pod? Jadi kan kita awal tuh ada di namespace default ya. Ya. Berarti di setiap namespace bisa beberapa pod gitu. Betul, bisa. Dan nggak jadi. Oke, jadi ya. Nah, jadi nanti itu biasanya di setiap namespace itu ibaratnya kayak kalau saya punya project gitu ya. Projectnya misalnya katakanlah microservice gitu ya. Nah, microservice ini kan biasanya ada API-nya, ada database-nya gitu ya. Ada autentikasinya. Nah, biasanya itu di-deploy masing-masing gitu ya. Jadi nggak dalam satu pod dia beberapa kontainer, tapi melainkan satu pod, satu kontainer. Misalnya nanti ada pod untuk out-nya, ada pod untuk API servernya, ada pod untuk database-nya gitu. Dalam satu namespace. Ataupun kita bisa deploy-nya disebar ke beberapa namespace gitu. Misalnya untuk out-nya saya deploy di namespace out, untuk API servernya saya deploy di namespace API gitu ya. Untuk database-nya saya deploy di namespace database, nanti itu bisa saling terkoneksi juga sebetulnya. Sebenarnya nanti yang jadi tantangan gitu ya, itu adalah mendesain bagaimana objek-objek di atas Kubernetes-nya ini berjalan gitu. Nah, itu
pasti ada tantangannya masing-masing lah gitu. Nanti teman-teman akan lihat seberapa mudah atau bahkan mungkin nanti seberapa kompleks case yang teman-teman hadapin gitu ya ketika menggunakan Kubernetes gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Jadi kita tuh sebenarnya juga bisa ngambil image apa aja dari Docker gitu ya, nggak cuman yang terkenal aja gitu. Yes, Nginjex. exactly. Betul. Nggak cuman Nginx. Bahkan kalau kita mau jalanin OS pun kayak misalnya Ubuntu gitu ya, bisa aja. Nih, kalau saya coba jalanin kubectl, run, pod gitu ya, misalnya min it, ya, min it, image-nya Ubuntu, tuh entry point-nya base gitu ya. Ini bisa aja. Ops, oke. Entry point-nya misalnya sh atau cat ke ls/ yang ada di folder com gitu ya. Nah, ini kalau kita cek, nah ini dia jalan nih, cuman class to back off, cuman dia error aja gitu. Tapi intinya adalah kalau kita mau jalanin Ubuntu sekalipun gitu ya, itu bisa juga. Kalau kita cek lagi ya, logs. Oke. Nah, ini katanya dia komennya nggak ada gitu. Ini sebetulnya jalan, tapi komen ini nggak ada gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau hapus aja. Oke, saya coba jalanin lagi, misalnya LL gitu. LS doang. Dia gagal juga. Nah, ini ada file, dia berhasil ngeksekusi ini nih katanya. Oh, dia tuh ada file ini, gitu. Betulnya. Itu file yang ada di OS Ubuntu lewat port ini, gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah bayangannya. Jadi sama aja kayak pakai Docker gitu sih sebenarnya. Ya, betul, sama sebetulnya. Cuman apa, secara konsep Docker itu satu node gitu ya. Kalau ini multiple node aja intinya gitu. Simpelnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini segitu dulu ya. Materi selanjutnya teman-teman
seperti biasa bisa self learning ya. Coba cek materi yang saya buat. Saya juga ada kelas Kubernetes-nya kan ya. Kemarin vouchernya udah saya share. Kalau yang belum join, nanti saya akan share lagi kuponnya. Nah, ini materinya lumayan banyak sebetulnya ya. Sorry. Nah, ini kan ada kelas Kubernetes ya. Nah, teman-teman coba pelajarin ya dari kelas ini. Ini ada lumayan banyak materinya. Teman-teman bisa, ini yang Minikube, kalau mau dicoba juga silakan. Ini jadi Minikube itu untuk nyobain Kubernetes di lokal. Tapi kalau misalnya nggak kuat laptopnya, teman-teman bisa connect aja pakai Nutanix Cluster ya, gitu. Jadi teman-teman cukup pelajarin mulai dari sini sebetulnya, dari pod dan juga specification sampai terakhir ya. Terakhir itu di sini sampai ada Kubernetes juga nih, ada MKE. Ini nggak terlalu lama sih sebetulnya, kalau coba di ini kurang lebih ya 2-3 harian lah gitu ya. Silakan coba teman-teman pelajarin. Oke? Oh, ini tinggal join ya. Kemarin Ya, tinggal soalnya join. dibagiin link yang Docker Docker doang. ya. Ya, nanti saya bikinin lagi ya Oke. untuk Kubernetes-nya. Nanti tinggal join aja. Oke? Nah, sebelum ditutup, ada pertanyaan terakhir mungkin? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke Teh Kiki, Mbak. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, seperti biasa ya, untuk absensi ada di chat, tolong diisi sebelum keluar. Untuk kelas besok kita adakannya sesuai jadwal di jam 9.30. Untuk linknya nanti saya kirimkan di grup ya. Oke, untuk kelas hari ini mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semoga semangat ya untuk kerja belajarnya ya. Oke, dengan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengisi absen dipersilakan untuk leave terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih ya Mas Dim. Ya, ya. Terima kasih. Oh, Terima kasih. Kasih Kak. Masih Kak. ya.